Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Kali ini kita akan membahas tentang 8 rumus hidup bahagia. Rumus ini adalah hasil dialog dari seorang guru dan murid. Guru itu bernama Syakik Al-Balkhi dan muridnya yaitu Hatim Al-A'sam. Suatu pagi sang guru bertanya kepada murid yaitu Hatim, "Wahai Hatim, sudah berapa lama engkau bergaul denganku?" Maknanya berapa lama engkau berguru denganku. Kemudian Hatim menjawab, "Sudah 33 tahun, wahai guru." Dari itu, sudah berapa ilmu yang kau dapatkan? Ilmu apa saja yang kau dapatkan? Maka Hatim menjawab, "Ada 8, wahai guru." Sang guru awalnya terkejut, karena dalam waktu 33 tahun, begitu lama, namun hanya 8 yang ia dapatkan. Tapi sang guru kemudian bertanya lebih dalam, apa saja ilmu tersebut? Maka kemudian Hatim menjawab, "Wahai guru, yang pertama, aku tahu bahwa setiap manusia punya orang yang ia cintai. Tapi bila sudah tiba di kuburan, maka semuanya berpisah. Maka aku menjadikan yang paling aku cintai adalah amal-amal solehku, agar ia senantiasa bersamaku hingga alam kubur." Pelajaran pertama ini begitu dalam, wahai sahabat dan pemirsa rahimakumullah. Betapa Hatim betul-betul mengetahui dan memaknai hidupnya, bahwa hidup itu fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah, mengumpulkan bekal amal soleh, yang dengan bekal itu dia bisa selamat hingga akhirat. Dan dia tahu bahwa tidak akan ada dalam kehidupan dunia ini yang akan menemaninya sampai di dalam liang lahat, di dalam kuburnya, kecuali satu, yaitu amal solehnya. Maka sesuatu yang membuat hidup tenang dan bahagia adalah ketika kita sibuk melaksanakan amal soleh, berupaya mencintainya dalam arti berupaya agar amal soleh ini tidak hilang. Tidak hilang karena riya, tidak hilang karena sum'ah, tidak hilang karena ingin dipuji-puji, tidak hilang karena ingin dilihat orang, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, Hatim menyampaikan yang kedua tentang hidup bahagia atau ilmu yang dia dapatkan dari Imam Syakik Al-Balkhi. Hatim menyampaikan bahwa sungguh orang mencari kesuksesan dalam kehidupan ini, tapi aku tahu, wahai guru, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengukur kesuksesan itu adalah ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang-orang yang senantiasa takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi agar hidup ini bahagia, agar mendapatkan kebahagiaan hakiki baik dunia maupun akhirat, maka seseorang perlu mengetahui apa prioritas yang harus dia kejar. Dan ternyata resep agar hidup bahagia hingga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berupaya menahan diri dari keinginan nafsu. Kemudian yang ketiga,
Hatim menyampaikan, aku melihat wahai guru, siapa yang mempunyai sesuatu yang berharga maka dia akan menjaganya. Kemudian aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Maka ketika aku memiliki sesuatu yang paling aku sayangi dari harta benda, dari apa yang aku miliki, maka aku titipkan itu kepada Allah agar aku mendapati kekekalannya di sisinya, daripada terus aku simpan hanya di dunia saja, akan fana dan hilang ketika aku mati. Kemudian yang keempat, Hatim melihat atau menyampaikan lagi, aku melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan harta, berlomba-lomba dalam urusan jabatan, kedudukan, kemuliaan, padahal ia bukan apa-apa. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi daripada mengejar kedudukan, pangkat, jabatan, perebutan dengan itu, Hatim lebih memilih memperbaiki posisi dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, yaitu dengan menjadi hambanya yang bertakwa. Yang kelima, Hatim menyampaikan, aku melihat orang-orang saling dengki, lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka aku meninggalkan sikap dengki. Hadirin, dengki adalah sesuatu yang bisa menghanguskan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Dan mengejar-ngejar kedudukan, ya. Kemudian saling dengki dan lain sebagainya karena posisi jabatan, harta dan sebagainya, itu sia-sia belaka. Maka Hatim lebih memilih bagaimana dia berupaya dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan penghidupan dunia ini telah Allah tentukan sehingga tidak perlu berebut karena Allah Ta'ala telah membaginya. Yang keenam, aku melihat manusia saling bermusuhan. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala, Inna syaitana lakum aduwwun fatakhiduhu aduwwa. Sungguhnya setanlah musuhmu dan jadikanlah ia musuh. Maka menjauhi permusuhan antar manusia dan fokus untuk menghadapi makar-makar dan tipu daya setan sebagai musuh yang nyata adalah lebih harus kita lakukan. Yang ketujuh, aku melihat manusia merendahkan diri mereka dalam mencari rizki. Maka Hatim menyampaikan, aku memperhatikan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Maka aku menyibukkan diriku dengan apa yang menjadi haknya Allah atasku dan meninggalkan hakku di sisinya. Jadi lebih berupaya untuk memperbagus ibadahnya kepada Allah, memperbaiki berbuat ihsan, perbuatan ihsannya pada sama manusia agar dia mendapatkan apa yang Allah janjikan daripada berupaya terus berebut dengan para manusia sementara Allah telah menentukan pembagian rizki itu. Dan yang kedelapan, aku melihat mereka bertawakal atau mengandalkan perdagangan, pekerjaan, kesehatan tubuh mereka. Maka aku lebih bertawakal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ini ada 8 hal yang kemudian membuat Syakik Al-Balkhi terkagum-kagum dengan muridnya ini, karena 8 hal yang dia dapatkan dalam waktu 33 tahun tersebut. Itulah pelajaran kehidupan besar yang manusia ketika kita berupaya mencapainya, fa insyaallah akan menjadi manusia paling tenang hidupnya dan bahagia hidupnya dan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.